uniknya ini Ibu Bidan Aksani ini ya, lulusan dari SMA Negeri 1 Gerabak tahun 2012. Ya. Dulu jurusan apa ya? Dulu jurusan bahasa. Jurusan bahasa jadi bidang bahasa. Ceritanya bagaimana? Rekomendasi orang tua kah atau karena memang kemauan dari diri sendiri atau? Iya, betul. Jadi dulu kan memang Bu Bidan pernah nggak sih ngalami hal lucu gitu selama Ibu jadi bidan, ada yang periksa atau yang melahirkan di bulan Ramadan tuh yang lucu gitu loh, sampai tidak bisa terlupakan momen itu. Mungkin pas sahur tiba-tiba Iya, ada yang tiba-tiba ada yang ngetok Bu, gitu. Bu mau lahiran. Iya, nanti sambil ini Bu saya sekalian gitu. iya lah pas buka puasa sebenarnya lagi lapar-laparnya, lagi pengen makan Iya. ya, lihat sebuah, lihat air putih, Iya. lihat itu, lagi pengen makan tiba-tiba ada buka lengkap. Dan orang lahiran itu juga ngeluarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to BTS Behind the School. Wah, rame banget ya guys. Ramadan mini series kali ini tuh dihiasi dengan bintang tamu kita yang sangat-sangat Betul banget, spesial banget ya. Selamat Ini datang ya Ibu. Ibu kakak cantik ini Bu kita. Tapi sebelum kita perkenalan dengan kakak yang di sini, bisa nggak sih kalau kita sebagai host perkenalan dulu nih? Oke, tapi ini juga para penonton BTS Iya. pasti juga masih asing Iya dengan namanya dong, KS sama. karena pendatang. Oke, betul banget. Kebetulan ini Growners, jadi kita di sini baru podcast di Ramadan apa ini? Ramadan mini series. Ramadan mini series, dan aku dari divisi tetangga Iya, negara seberang. negara seberang, bukan dari divisi podcast, Waduh. tapi kebetulan di divisi liputan. Oke, namanya karena belum tahu ya di sini. Halo Growners, perkenalkan nama aku Kaisha, dan di sini kebetulan aku diajak untuk menjadi host di podcast Ramadan mini series kali ini. Oke, perkenalkan aku Chandra Gifara Alkirana yang juga akan menemani KS sebagai host pada podcast kali ini. Nah, Karena kita udah kenalan ya KS. Betul. Sekarang kita kenalan sama bintang tamu yang ada yang cantik di sini. ini. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Bidan Aksari dari Gerabak. Saya juga alumni dari SMA Negeri 1 Gerabak. Waduh, mantap banget ini ya teman-teman. Membanggakan ya teman-teman. SMA 1 punya lulusan yang menjadi bidan secantik. Keren sekali ya kan. Oke, kita panggilnya Ya, panggilnya kakak atau ibu. ibu ini ya. Kakak boleh, ibu juga boleh. Namanya. Iya. Iya. Oke, kita panggil ibu saja ya. Boleh. Biar enak gitu. Oke, kita ibu ini lulusan tahun berapa ibu? Ya, saya lulusan tahun 2012. 2012. Aku Iya. berumur berapa ya ditulis? Aku kayaknya aku 3 tahun guys. Aku masih Aku baru 3 tahun. guys. Saya baru 3 tahun baru segitu. Dan Bu Bidan ini sudah lulus Iya. SMA. Sudah Nah, lulus, ini ya. teman-teman, uniknya ini Ibu Bidan Aksani ini Iya. ya, lulusan dari SMA Negeri 1 Gerabak tahun 2012. Iya. Dulu jurusan apa ya? Dulu jurusan bahasa. Jurusan bahasa jadi bidang Bahasa. Ceritanya bagaimana? rekomendasi orang tua kah Iya. atau karena memang kemauan dari diri sendiri atau? Iya, betul. Jadi dulu kan memang pengennya jadi guru, Iya. ya makanya ambil bahasa. Kayaknya sih dulu pengennya jadi guru bahasa Jerman atau guru bahasa Inggris atau sastra begitu. Jadi masuknya ke bahasa. Iya. Tapi ketika setelah lulusan kok Iya. tiba-tiba saya pengen jadi tenaga kesehatan, entah itu perawat atau bidan. Gitu. Setelah ditimbang-timbang tidak ada, maksudnya kalau orang tua sih terserah. Iya, betul. Setelah ditimbang-timbang kok lebih ke bidan Iya. gitu. Jadi dari jurusan bahasa ke bidan emang jauh ya belajarnya. Iya, Jauh sekali Jauh dunia ya. ya. Soalnya di bahasa kita sama sekali Iya, nggak belajar tentang betul, IPA loh. Iya betul. Tapi ketika saya awal-awal di kebidanan itu ternyata bisa mengikuti. Tidak seperti yang dibayangin nanti susah loh mulai Iya, dari iya. nol lagi, ternyata enggak.
ternyata oke-oke aja. Kalau dari waktu SMA sendiri Iya. ikut ekstra atau organisasi apa? Ikut pramuka sama PMR. Oh, PMR. Nah, ini sedikit ya, Bu. mungkin dari PMR-nya itu Dan bisa menjadi bidan gitu ya. Jadi numbuh gitu rasa ingin membantu seseorang, menolong Iya. seseorang ketika sakit gitu ya. Kira-kira untuk menjadi bidan ini ada tantangan tersendiri nggak sih Bu Bidan Esa? Ada pasti dari orang terdekat ya, maksudnya sekarang itu kan bidan sudah banyak. Iya, ya, iya, bidan sudah banyak. Ya di mana-mana sudah banyak, Iya. banyak stikes-stikes atau universitas-universitas yang swasta itu juga ada jurusan kebidanan. Otomatis lapangan pekerjaan juga sedikit ya, Iya. semakin Iya. banyak bidannya, tapi lapangan pekerjaan segitu-gitu aja. Iya. Jadi kalau saya itu pengennya menciptakan lapangan pekerjaan begitu. Jadi saya punya praktik mandiri di rumah, bekerjakan beberapa bidan. Iya. kira-kira apa ya plusnya dari Iya. membuka Atau tempat praktik mandiri gitu ya dibandingkan dengan ada ikut klinik di rumah sakit. Iya, bagaimana Iya. gitu. Plusnya yang pertama kita membuka lapangan pekerjaan. Iya, betul sekali. Terus kita yang manajerin, kita yang mengatur, ya, ya lebih fleksibel. Apalagi saya seorang ibu, saya pengennya juga tetap berada di samping anak-anak Iya. saya. Saya juga seorang istri, juga pengennya bekerja itu di rumah. Gitu. Jadi ini sebuah anugerah menurut saya. Saya bekerja bisa sambil jagain anak-anak, bisa pokoknya tetap di rumah, tidak kemana-mana. Tapi walaupun saya di rumah, saya tetap harus upgrade ilmu dengan ikut beberapa pelatihan, terus sekolah lagi. Kemarin kan 2015 lulus D3, masuk Iya. 2012. Terus lanjut S1, lanjut profesi sudah selesai, ini sudah lanjut S2 pendidikan. itu di unit yang berbeda atau Unit yang berbeda. Ya. kerasa kalau boleh tahu gimana ya Bu? Unitnya Kalau yang D3 dulu di Mudiwaluya Ungaran, Iya. yang S1 itu di Karya Husada Semarang, terus yang profesi saya ambil di Kediri, di Strada, terus yang S2-nya saya ambil di Bunda Bangsa Jogja. nah mungkin ini bisa buat Iya, gambaran buat betul. teman-teman Jangan berkecil hati ya, ya, karena soalnya kan dari ini kan bahasa kelas 12 gitu ya. juga Iya, mau betul. mau milih Ya, klinik buat ini tidak jurusan juga ya. Jangan berkecil hati yang Iya. mungkin dari bahasa atau dari IPS atau mungkin yang ternyata bisa loh Ternyata linjer itu bisa. nggak seburuk Nggak itu seburuk ya. itu. Dan nggak sesusah yang dibayangkan ya. Dan ini kita tanyakan saja Kak Cina. Iya. Kira-kira nih Kak, kan Bu Bidan ini kan dari bahasa. Iya. Apa sih kesulitan Ibu saat misalnya dari bahasa kok tiba-tiba ke bidanan Iya. gitu loh? Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Iya. Makanya selagi kita itu ada niat, Iya. insya Allah bisa. Tidak ada yang sulit. Tetap bisa mengikuti gitu. Tetap Iya. bisa mengikuti, walaupun ada yang bilang kamu kan dulu nggak dari IPA, nggak ada Iya. basicnya Iya, iya, gitu. betul. Ya, tetap ketika awal masuk ke pidana bisa mengikuti lancar-lancar aja. Jadi tetap semua sama, maupun dari IPA, IPS, bahasa, pas awal masuk ke pidana tetap ngulang dari nol. Kita belajarnya tetap dari nol, Iya. gitu. Tergantung niat dan Iya. Iya, kemauan. niat ya, Iya, kemauannya juga. kemauan. Yang penting kalau masuk di universitas atau masuk ke dunia profesi itu dari diri kita sendiri, bukan dari tekanan ya. Karena kadang ada yang dipaksa orang tua, Iya. tuh ada yang dari kamu jadi ini, Iya, Ternyata diarahkan Iya, sama kalau Bu Bidan ini berarti sama orang tua dulu dibebaskan ya? bebas, Memilih. mau pilih apa saja bebas. Yang penting kamu bertanggung jawab atas pilihan kamu. Setelah kamu lulus, kamu mau jadi apa? Kamu mau kemana? Gitu. Betul. sungguh parenting yang baik Yang luar sekali. biasa ya ini orang tuanya. Ya, inilah sekarang hasilnya. Iya. Tapi memang benar ya Bu Bidan, kalau misal tidak ada paksaan itu jadi kita kerjanya juga enjoy, Lebih enjoy. betul, lebih happy gitu kan. Jadi Lebih ikhlas juga. Iya, iya, capek tapi nggak kerasa capek Iya. ya. Karena emang kita suka kan, guys. Kita suka, ya. Betul. Karena hobi yang menyenangkan itu kan yang Iya. dapat uang Iya. ya. Dapat iya betul. Iya. Dapat uang juga dapat Pahala. Pahala. Ya, jadi bekerja bukan hanya dapat uangnya saja, tapi dapat pahala. Karena yang datang ke tempat kita, terutama tenaga kesehatan, itu pasti ketika ada sembuh nih misal Iya. berobat, sembuh, pasti kita didoain. Terima kasih ya Bu Bidan, Iya. semoga Bu Bidan juga sehat, selalu keluarganya juga sehat semua, pasti begitu. Kadang itu yang mempermudah jalan kita. Iya betul. Ya. Oh iya. Terus
Terus Bu Dani, saya terkait dengan bulan Ramadan ya, Kak Jana. Banyak nih remaja biasanya, aduh kulit aku jadi kering ya, jadi agak gimana beda gitu ya selama Ramadan. Jadi besok waktu Lebaran kayak ada yang beda gitu. Gimana sih cara biar bisa menjaga kulit kita tuh biar tetap fresh gitu loh, dan Lebaran itu jadi enggak seperti orang yang berbeda gitu loh. Jadi selain skincare yang dari luar, kita juga harus perawatan dari dalam. Simple, minum air putih sama buah sama sayur aja. Air putih yang cukup minimal 8 gelas. Kalau pas puasa ya dibaginya bisa sebelum berbuka, terus setelah berbuka, setelah sholat maghrib, terus setelah sholat isya, sebelum tidur, ya. Rutin, iya. Sebelum tidur, terus nanti sebelum dan sesudah sahur. Air putih harus cukup, insya Allah. Kalau kita terhidrasi, kulitnya juga tidak akan kering. Betul, karena kan banyak ya ini remaja tuh yang benar-benar mengkhawatirkan masalah kulitnya dan kulit. wajahnya, takut ada yang beda kecantikannya begitu. Malah mereka berdoa biar pas Lebaran tuh glow Justru mengusahakan Lebaran itu biar harus glow up, ajang glow up itu Lebaran. Karena ketemu banyak orang. Gitu juga nggak? Iya, sama. Berarti memang sudah fasenya seperti itu ya. Fasenya, betul. Kalau pas Lebaran harus show up dengan glow up. Karena kan ketemu saudara jauh juga. Terus Kak Jana, anemia ya Kak Jana? Oh iya, anemia. Iya. Kira-kira untuk mengatasi anemia itu bagaimana, dan untuk bulan tahu puasa. kita itu sedang ada anemia itu gimana sih? Ya, untuk mengatasi anemia itu bisa kita minum tablet tambah darah sebelum tidur, atau misalnya habis sahur juga boleh. Tapi kalau saya rekomen sebelum tidur. Jangan habis makan langsung minum tablet tambah darah, ya. Tetap dijeda 1-2 jam. Biar penyerapannya maksimal, bisa pakai air jeruk. Air jeruk. Ternyata boleh ya, jeruk ya. Baru tahu Kak Jana. Iya. Karena selama ini tuh orang tua banyak yang kayak, Nggak boleh dicampur-campur gitu. Takutnya malah bahaya ya. Gitu. Malah boleh. Air jeruk itu terbukti membantu penyerapan tablet tambah darah itu sendiri. Yang penting jangan dicampur susu, teh atau kopi. Ya, di teh ada zat namanya tanin yang akan menghambat zat besi. Kalau di kopi ada kafein yang akan menghambat zat besinya itu. Terus untuk remaja putri seperti mbaknya ini dosisnya ya 11 mg per hari. Kalau tanda-tanda anemia, ya mudah lelah, letih, lesu, lesan gitu, terus terlihat pucat. Tapi untuk mengetahui kita anemia atau tidak, harus cek laboratorium, cek HB terutama. Ini tadi Bu Bidan bilang lemah letih lesu ya. Takutnya nih yang puasa ini ya kan. Loh, ini ternyata semuanya anemia. Lemah letih lesu belum makan nih. Beda itu, Berarti kan tetap harus cek ya. harus cek. Lemah letih lesu itu bukan belum artinya anemia. Iya, betul. Harus cek HB. Ya. Kira ya. Enggak ya teman-teman, Enggak ya, belum tentu anemia. Kayaknya lapar aja. Ya belum lapar kan. Siapa tahu belum sahur ya. Terus ini bisa nggak sih sebelumnya nih remaja yang nggak terkena anemia tiba-tiba waktu bulan puasa kena gitu? Bisa nggak? Bisa, kalau tidak menjaga nutrisi yang masuk. Jadi kalau buka itu maunya sama gorengan. Aduh, ini kalau nggak pakai gorengan nggak akan Iya, nggak upload tuh. Ya boleh, asal tidak berlebihan aja. Mau 1 piring habisin sendiri. Aduh, itu Kan bagi kurang ya. Itu sangat-sangat tidak sehat ya. Iya, benar. Gorengan terus yang berlemak terlalu banyak juga dihindari. Tapi banyak sekali di usia kita itu yang malah nggak mau minum tablet tambah darah karena mungkin Baunya amis ya, ya, karena mungkin kita sendiri mengalami ya Kak Jana, dari saya sendiri juga gitu. Iya. Kayak saya tuh nggak suka minum itu Tablet tablet tambah tambah darah. darah. Mungkin ibu ada rekomendasi apa gitu yang nggak bikin mual? Iya. Tablet tambah darah tuh kalau kita pikir emang bentuknya aja Iya. kayak gitu. Iya, bentuknya bulat, baunya Iya, amis, baunya kayak amis, gitu. gitu. Dan ketika dibuka Iya. udah menyengat gitu Betul. ya. Jadi untuk tipsnya itu bisa ganti mereknya, karena ada beberapa merek yang memang tidak menyengat baunya. Atau yang lebih enak lagi itu yang bentuknya bulat bundar kayak apa CDR gitu. Jadi kayak seduh. Itu ya kayak minum air biasa aja. Kalau diseduh bau amisnya hilang ya? Enggak, itu malah rasanya itu seger, bisa dikasih es, bisa diseduh dingin gitu. Iya. Andaikan aja itu ada di kafe-kafe gitu.
boleh kita pesen air putih nih, air dingin, Iya, iya. terus kita bawa sendiri. Oh iya, iya. betul. Bisa Tidak juga tahu ya, ya, bisa rasanya juga. perbolehin atau Bisa enggak. juga. Iya. Besok kita coba di kantin aja kali ya. Betul. Itu inovasi baru ya. Iya. Oh ya, ngomongin soal mitos sama fakta Oh, ya iya. Kak Caka. Iya. Kak Caka punya Iya, ternyata di desa saya itu Bu banyak sekali mitos yang apa ya dikhususkan untuk ibu-ibu hamil. Iya. Kalau ibu hamil itu katanya yang suaminya nggak boleh mancing, Iya. terus Padahal ini gimana? Iya. terus nggak boleh apa buka plastik dengan langsung Langsung disobek, disobek, terus iya. harus kemana-mana bawa cermin. Itu Cermin, kira-kira iya. boleh nggak sih kita mempercayai Percaya itu? gitu. Emang bener atau Emang mitos bener atau gitu? iya hanya mitos belaka? Mitos ya. Sebenarnya kalau mitos kita percayai itu malah jadi sugesti. Oh iya, Itu iya, malah betul. terjadi beneran. Terjadi Iya. beneran, iya. Jadi kita kan sekarang udah ada HP, Digital, yang smart, iya. iya, Iya. smartphone juga. Kitanya juga harus smart. Hmm. Bukan masuk di desa misalnya ikut mertua harus apa-apa nurut juga. Iya. Kita juga harus smart. Iya, betul. Iya. Terus kita searching apa sih yang nggak boleh dan yang boleh begitu. Kan? Jadi kalau mitos-mitos menurut saya sekarang sih sudah tidak terlalu kayak beberapa Iya. tahun yang lalu. Iya. Sekarang ibu hamil sudah pada pinter-pinter, bahkan vitamin aja banyak yang Bu saya nggak dikasih vitamin ini, vitamin ini gitu. Malah mau minta vitamin. Iya betul. Kalau dulu kan dikasih apa gitu manut-manut. Iya. Nah, sekarang sudah pada pinter-pinter. Ya karena pendidikan juga ya. Sekarang kan yang lulusan SD SMP sudah sedikit, sudah pada lulusan SMA rata-rata dan kuliah juga. Alhamdulillah ini Iya. pendidikan Indonesia ya Bu Iya, yang berkembang iya. lagi. Tadi Ibu menyebutkan kalau sugesti itu sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi kita. Berarti pikiran itu memang benar-benar seberpengaruh itu ya, Bu? Pengaruh. Apalagi untuk remaja putri seperti mbak-mbaknya ini Iya. ketika pikiran, kecapean, stres itu nanti ngaruh ke siklus menstruasi. Oh, itu. Iya. Ada siklusnya yang maju mundur sebulan bisa Iya. 2 kali, Iya, bahkan betul, 3 betul. bulan sekali Nah, juga. Oh, ternyata Ada. itu dipengaruhi sama stres ya? Iya, sama stres Iya. dan pola nutrisi yang masuk. Kadang ada yang terlalu kurus nanti juga mempengaruhi hormon. Iya, betul. Tapi terlalu gemuk juga nggak baik. Iya, betul. Terlalu gemuk itu juga tidak bagus. Nah berarti ini artinya kita di bulan puasa ini ya, Harus dikurangi lah ya. benar-benar menjaga kesehatan Menjaga, ya, iya, Yes. benar-benar. Apa ya, membetulkan pola makan. Pola pikir juga dong. gitu Iya. kan. Nah ngomong-ngomong nih, ini kan bulan Ramadan ya. Bu Bidan pernah nggak sih ngalami hal lucu gitu selama ibu jadi bidan? Ada yang periksa atau yang melahirkan di bulan Ramadan tuh yang lucu gitu loh sampai tidak bisa terlupakan momen itu. Mungkin pas sahur tiba-tiba Iya, ada yang tiba-tiba ada yang ngetok Bu, gitu. Bu mau lahiran. Iya, nanti sambil ini buat saya sekalian gitu. Iya, pas buka puasa sebenarnya. Lagi lapar-laparnya, lagi pengen makan Iya. ya. Lihat sebuah, lihat air putih, Iya. lihat itu, lagi pengen makan tiba-tiba ada buka lengkap. Dan orang lahiran itu juga ngeluarin ketuban, ngeluarin Iya. ya, Oh, iya. gitu. Iya. Kita lagi hektik-hektiknya nolong persalinan, tiba-tiba suaminya geliang-geliang udah kayak pingsan. Kita nambah pasiennya. Jadi dua, suaminya jadi pucet gitu. Ada tuh. Ada. Karena suaminya puasa atau gimana? Takut darah. Oh, Tapi juga takut karena darah. puasa juga, belum Ya, buka. betul, Soalnya betul. dikasih teh hangat langsung agak kemuk. Wah. Ya ini tadi yang lemah tadi lesu itu bukan Belum tentu anemia. Belum tentu Bisa anemia. bisa juga karena kelaparan. Lapar, haus, Iya, iya. betul. Jadi nambah pasiennya. Oh, Iya. terus setelah anaknya lahir juga sudah cahayanya sudah beda ya mukanya. Iya, ya, sudah Mas? beda, sudah beda. Dan lanjutin makan lagi. Jadi udah terbiasa habis pegang ketuban darah, habis itu kita makan udah terbiasa. Ada hal lucu lain lagi gitu kayak selain misalnya di buka puasa atau mungkin Bu Hal lagi- mistis. Iya, Mungkin hal hal mistis. mistis gitu. Mistis yang persalinan atau ya? Iya, Iya. mistis persalinan gitu. Oh ini ketika bayinya lahir itu mbahnya ya biasanya minta darahnya itu diolesin di bibirnya bayi. Itu Padahal kenapa Bu? Itu mitos lagi apa? iya itu mitos. Katanya biar bibirnya merah. Loh, Padahal loh. itu sangat bahaya karena kita nggak tahu ya ibunya ada infeksi Iya, apa, iya, apa betul, gitu. betul. Iya. Mungkin di hasil laboratnya oke semua. Iya. Tapi kalau dilalah atau kebetulan dia ada infeksi kan malah bisa masuk ke Kasihan bibir. kan. Iya benar betul. juga, Itu ya. benar-benar mitos yang sampai saat ini saya tidak mau melakukan dan tidak boleh. Itu Tapi akhirnya waktu itu Ibu menyikapinya bagaimana? diberitahu secara baik-baik, secara pelan-pelan. Kalau memang ibunya bersedia, ya monggo. Tapi efeknya sudah kita jelaskan. Oh. Tapi rata-rata ibunya bayi itu pasti tidak Iya, bersedia. terkadang itu memang banyak mungkin ya saya searching ini karena Iya. saya kan juga belum Iya. menikah dan belum punya anak juga ya yang di sekolah gitu. Banyak itu
apa ya, para menantu-menantu di luar sana gitu Iya. ya, ya Bu Bidan, kayak mereka itu takut sama apa ya, mertuanya gitu loh. Ya, ya, mungkin ada beberapa yang Priksa juga cerita seperti itu ya. Tapi namanya orang baru masuk ke lingkungan baru itu kan dengan tata cara yang berbeda ya. Tetap beda pintu itu beda aturan. Iya. Mungkin itu yang bikin tidak Oh, cocok. Ini seru banget ya ini kita ngobrol dengan Bu Bidan saat ini. Bu Bidan ada pesan dan kesan untuk BTS ini, podcast BTS ini, atau teman-teman yang sedang menonton podcast kita. Iya. Ya, pesannya untuk pas puasa aja. Iya. Iya. Mungkin pas puasa boleh, atau yang biar semangat siapa yang mau jadi bidan. Iya. Dari jurusan bahasa gitu. Oh iya, iya, boleh. Keren banget ini. Ya, pesannya selama puasa itu dijaga pola tidur, pola istirahatnya paling tidak 6 sampai 8 jam sehari. Istirahat, terus olahraga wajib ya, paling nggak 30 menit. Terus pola nutrisinya, makan minumnya juga harus dijaga, kafein yang bersoda juga dihindari, goreng-gorengan juga dikurangi dulu, buah sayur, protein wajib ya, ikan, telur, daging, karbohidratnya juga harus oke. Terus jangan lupa selalu berbuat baik. Terus pesan saya yang dari jurusan bahasa, Iya. jangan insecure ya. Dari Saya jurusan juga jurusan bahasa, tapi melenceng jauh di kesehatan ya. Tapi selagi kita ada niat, ada kemauan, insya Allah bisa mengikuti. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Terima Bidan kasih ya, Bu. atas ilmu yang diberikan. Kami Semoga juga mau kehidupan minta bersama maaf jika ya, banyak betul. sekali kurangnya menjadi host. Menjadi host. Mohon dimaafkan. Kita Iya. lanjut podcast tahun depan semoga bisa Iya. mengundang Semoga bisa mengundang ibu ini Iya. lagi ya. Ya, siap. Kita tutup ya, Kak Sarah. Iya, oke, teman-teman, nggak kerasa ya dalam ngobrol sama Iya. Ibu Bidan ini Udah Iya, cukup udah cukup memakan lama. waktu yang lama gitu ya. Iya. Dan ini seru banget. Kita lanjut di podcast selanjutnya. Kita Oke. akhiri ya Kak Sarah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.